Syukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh dikuatkan Tuhan untuk kita boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah rinduku. Senang hatiku menyembahmu.
sudah memberkati kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, yang mau melayani pekerjaan Tuhan di gereja lokal di tempat ini. Maka kami mempersiapkan ke depan kami dengan kami mengikuti akan seminar evaluasi para pelayan Tuhan, dan kami yakin dan percaya pada saat ini Roh Kudus ada di tempat ini karena Engkau yang mempunyai pelayanan di tempat ini, bukan manusia yang mempunyai, hanya Allah Roh Kudus yang mempunyai. Dan Engkau sedang mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan yang di tahun ini akan melayani pekerjaan Tuhan semakin meningkat, semakin bersemangat, semakin dibekali dengan firman Tuhan. Dan kami akan percaya hamba Tuhan yang sudah diutus oleh Engkau sudah dipersiapkan dan sudah disurnati dengan hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi, sehingga bisa membagikan akan berkat-berkat dan bisa meneguhkan dan bisa mendidik mengajar para pelayan Tuhan yang siap melayani pekerjaan Tuhan di tahun ini. Tuhan memberkati acara kami ini, dan kami akan percaya dari awal, dari permulaan pertengahan sampai tamatnya, Tuhan akan memberkati, mengurapi. Bagi para pelayan yang lain yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka, tiba dengan selamat di tempat ini. Kami akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Hamba membuka seminar evaluasi para pelayan pada saat ini hanya di dalam satu nama yang heran, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kembali duduk, biasanya memang orang kalau habis ibadah doa dibuka dengan doa langsung otomatis duduk. Puji Tuhan. Mari berikan salam dulu pada siang hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bagi Allah kita. Puji Tuhan. Mana
pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat Raffinya saja. Puji Tuhan. Haleluya. Pakai kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Shalom. Kami percaya Tuhan memakai kami dengan cara Tuhan, cara yang heran, cara yang ajaib, cara yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang, Shalom. Saya lihat di depan saya ini ada para hamba Tuhan yang pemimpin yang nantinya akan akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari sebelumnya, karena kita mengambil bagian yang terbaik. Ketika orang lain istirahat di rumah, siang ini paling enak ya, siang begini libur gitu ya, sama dengan keluarga, kemudian kita kata orang Jawa leha-leha, nanti kita duduk santai,
ada suami atau istri, kemudian kita bercerita dan sebagainya, ada kopi dan kemudian ada banyak penganan-penganan, kita kemudian ngobrol itu jauh lebih enak dan kemudian berapa kali kita istirahat siang gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil waktu saat siang hari ada di hadapan Tuhan, dan itu merupakan bagian yang paling utama yang kita ambil, dan itu bagian yang terbaik dan pasti Tuhan perhitungkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan sebenarnya melihat, Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan, apalagi kita lakukan beda dari orang kebanyakan. Manusia aja pasti perhitungkan ya, apalagi Tuhan kita yang Maha Kuasa, Dia pasti memperhitungkan sedalam-dalamnya apa yang kita lakukan, khususnya pada saat siang hari ini. Puji Tuhan ya. Jadi saya berikan di saya duduk, saya sudah biasa berdiri ya. Ya, secara pelan-pelan saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Saya harap dan tolong diperhatikan, kalau ada yang penting tolong ditulis. Saya bisa menulis ini, kenapa tidak ada makalah? Saya sering kalau misalnya dikasih kepercayaan untuk bawa seperti ini, saya memang saya tidak bawa makalah. Kenapa? Orang kalau sudah bawa makalah jangan tulis. Dia sudah lihat, kemudian dia yang lihat ujung-ujungnya ngantuk. Di biasanya saya sudah selesai kalau saya bagiin makalahnya atau lain sebagainya. Karena penting sekali itu perhatian, attention, perhatian. Kalau kita mendengar sesuatu yang dahsyat sekalipun tanpa kita perhatian, maka itu akan lewat begitu saja. Tidak akan nyangkut di pikiran kita, apalagi di hati kita. Tapi mungkin hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin kebanyakan orang itu biasa. Tapi kalau kita perhatikan itu dengan sebaik mungkin, maka hal yang sederhana itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih berguna, akan jauh lebih bermanfaat dibanding hal yang dahsyat yang luar biasa yang kita lewatkan begitu saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Putra putri, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan ya. Jadi saat ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang sebenarnya lanjutan dari tadi pagi. Tapi kalau tadi pagi itu Jumat, saya bawa dipulihkan saja. Tapi siang saya lihat semua para pemimpin, para hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang diurapi, para yang lain. Jadi saya akan sampaikan ini agak lebih dalam dan agak lebih menguliti dikit, bukan menggelitik, menguliti. Apa beda menguliti dan menggelitik? Bedanya Bapak Ibu, kalau menggelitik itu bikin orang tapi kalau menguliti ada kalanya bisa bikin orang menangis. So pilih yang mana? Menggelitik atau menguliti? Ada kalanya gini. Saya kan orangnya suka senyum ya. Saya dimanapun, saya di angkot, saya ada orang naik motor, ketika di lampu merah saya kanan kiri, siapapun di kanan kiri saya pasti tersenyum. Karena kata orang, dengan aura positif kita sedikit banyak bisa membuat orang berhati. Kita kalau kita misalnya masih pakai sepeda motor sampai di lampu merah agak buka kaca apa? Apa ini? Kaca kanan yang mana kiri lemparkan senyum kepada mereka. Hanya dengan senyum saja sedikit banyak bisa dari mereka. Mungkin ada yang punya masalah, ada yang sudah kesel, ada yang lagi kepanasan, ada yang lagi kehausan. Ketika melihat muka kita yang agak bulat-bulat dikit, yang keren, yang ganteng kayak saya ya, pasti sedikit banyak mereka mungkin langsung ada seperti setitik air yang membasahi tenggorokan kita pada waktu kita lagi kehausan. Terus kalau di mana kita pilih dan berada, lemparkanlah aura-aura positif. Ya, tanpa menunjuk panjang lebar, saya akan memberi tema yaitu hamba berreputasi. FS atau dan hamba berkarakter. Sekali lagi. Mana dia di sini? Hamba berreputasi dan hamba berkarakter. Ini ada namanya hamba Bapak Ibu. Dan saya rindu kita perhatikan sepanjang mungkin 45 sampai 1 jam ke depan supaya kita bisa mengerti apa itu hamba berreputasi dan apa itu hamba yang berkarakter. Sekarang saya lemparkan pertanyaan atau pertanyaannya. Saudara-saudara pilih yang mana? Hamba yang berreputasi atau hamba yang berkarakter? Pilih yang mana? Mau pilih hamba yang berreputasi atau hamba yang berkarakter? Yang berkarakter yang berkarakter, para pemimpin yang berreputasi. Gak ada yang mau ganteng, cantik kalau kelihatan orang. Kalau kita di mimbar kita kelihatan enak gitu.
Yang mulia Gams. Ya? Dua-duanya. Ada yang dua-duanya. Oke. Ya kita lanjut ya. Kita buka dulu dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 kalau nggak salah. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan baca ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia atau reputasi, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di dalam mata atau reputasi, tetapi Tuhan melihat hati atau karakter. Ini saya ambil untuk pembicaraan saya satu dua kali waktu semalam ya. Kita bicara, kemudian saya senang dengan ayat ini, dan kemudian saya ambil, saya ambilkan di kamar semalam, kemudian saya bawakan pada saat siang hari ini. Saya baca kembali dan kamu perhatikan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel ada salah. Karena kata Bapak Gembala kemarin, Samuel yang begitu luar biasa, dia hakim terakhir di Israel. Ya. Dia hakim yang paling luar biasa, karena di ujung utara, ujung timur, selatan, barat, semua orang Israel tidak ada seorang pun yang tidak mendengarkan Samuel. Semua dengerin. Bayangin, ada jutaan orang yang ada pada waktu itu di Israel. Semua dengerin, tidak ada yang membantah kepada Samuel. Itu sebabnya Samuel dianggap sebagai hakim yang paling terkenal dan hakim yang paling berhasil di zamannya. Tapi dia pernah salah, Bapak Ibu. Salah apa? Waktu dia akan memilih orang menjadi raja. Waktu dia datang ke sebuah rumah, kemudian keluarlah anak-anak. Daripada siapa? Daripada siapa? Daripada saudara-saudara daripada kamu. Wah, tinggi-tinggi, keren. Dan kemudian berkatalah Samuel, wah ini pasti nih, orangnya tinggi, orangnya keren, orangnya ganteng, gitu pasti dia jadi raja. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tadi pagi kan bisa dengar ya, kita terlalu sibuk dengan bagian luar kita, terlalu sibuk dengan apa yang orang bisa lihat. Iya enggak? Dan itu sebenarnya enggak apa-apa. Benar kata Mbak yang cantik, kata keluar berkacamata ya, bahwa oh iya kita masih cantik di hadapan orang, kita dimimba, kita masih kelihatan keren, kita masih pakai baju yang sesuai, baju yang keren, jangan baju yang ketinggalan jam. Aman, kakinya gede banget, kemudian pakaian baju tahun 70-an, orang juga lihat, ih ngapain, dia mau berapa nih? Banyak yang seperti itu. Ada kalanya kita belum ngomong, orang sudah mengulangi. Kenapa? Karena reputasi kita nggak terlalu mendukung. Amin. Jadi reputasi juga itu penting, tapi bukan itu yang terpenting. Cuma kebanyakan dari kita, mungkin di sini nggak ada. Baik, kita yang terlalu penting reputasi. Yang penting orang melihat kita keren, itu sudah cukup. Padahal Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat karakter. Tuhan melihat apa? Yang tadi hati. Amin. Lanjut, klik. Ya, seringkali kita begitu terkesima akan reputasi atau nama baik seseorang. Iya nggak? Kalau orang itu tampil ke depan, dia punya nama baik, dia punya reputasi, walaupun dia salah, kita sudah anggap benar seperti itu. Benar nggak saudara melihat orang seperti itu? Walaupun apa yang dia omongin salah, tapi kalau dia orang yang keren, orang yang luar biasa, orang yang terkenal, kita anggap apa yang dia bilang salah itu benar. Pernah nggak? Dan contohnya banyak di Jakarta juga seperti itu. Pemimpin yang ada di Indonesia, begitu gubernur, bupati, anggota DPR kita cintai. Banyak begitu luar biasa dengan pakaiannya, dengan dasnya, dengan kendaraan, dengan tongkrongannya. Walaupun mereka lagi ngomongannya sudah salah, tapi kita anggap itulah reputasi. Seringkali kita lebih terkesima akan reputasi atau nama baik seorang ketimbang karakternya yang sebenarnya. Penilaian kita pun menjadi berat sebagai akibatnya. Yang kita lihat sekarang, reputasi dan karakter, apa perbedaannya? Bisa dibaca Bapak Ibu? Ini ya, perbedaan antara reputasi dan karakter. Ini penting, tolong diperhatikan, karena ini sudah melalui sebuah penelitian yang begitu sangat panjang. Sudah melalui penelitian yang begitu sangat dalam, dan penelitian itu sudah melalui observasi. Dari sekian banyak observasi kemudian muncullah
hasil-hasil seperti ini. Itu orang yang mementingkan reputasi akan jadi orang yang bagaimana, dan orang yang mementingkan karakter akan jadi orang yang bagaimana. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan hamba sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Kita bayar oleh Tuhan. Yang kita pentingin apa Bapak Ibu? Apa hati kita? Atau penampilan kita? Coba kita lihat. Hal yang pertama, kalau reputasi itu, lingkungan tempat Anda hidup menentukan reputasi Anda. Sekali lagi, reputasi, lingkungan tempat Anda hidup menentukan reputasi Anda. Jadi di mana ini orang yang menentukan reputasi ya? Di mana dia berada di sebelah dia? Kalau dia ada di sebuah tempat yang hura-hura, tempat-tempat yang misalnya mungkin minum alkohol dan sebagainya, di sini bisa campur, dia bisa bergabung, dia bisa beradaptasi. Karena itu orang yang menentukan reputasi. Di mana tempat dia ada seperti dan tahu padahal Bapak Ibu, kalau dia warna merah, hijau dia warna hijau, hitam dia warna hitam. Tapi kalau di putih waktu ibadah di hari Minggu dia warna